Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu mari kita buka hati dan pikiran kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-soraklah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
hukum Taurat Tuhan yang diambil dari kitab Yakobus 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya.
Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Allah yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini diambil dari Mazmur 116 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita baca secara responsoria. Di ayat yang ke-19 kita sama-sama membacanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur padamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Di tengah-tengahmu ya Yerusalem. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita
sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan Kor Ina Kamis.
Kita dengarkan warta jemaat. Horas. Warta Pelayanan Minggu 23 April 2023. 1 Romawi, nama Minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Misericordias Domini. Bumi penuh dengan kasih setianya. Dengan topik Minggu, dilahirkan kembali oleh firman Allah. 2 Romawi, informasi pelayanan umum. 1. Pemekaran week. Sejak hari ini Minggu tanggal 23 April 2023, week 17 telah dimekarkan menjadi 2 week, yaitu week 17 dengan Sintua Week, Sintua Rismauli Boru Panggabean, dan week 35 dengan Sintua Week, Sintua Rismawati Boru Sinurat. 2. Retreat katekisasi CD reguler. Pada hari Senin sampai dengan Selasa, tanggal 24 sampai dengan tanggal 25 April 2023 akan dilaksanakan retreat peserta CD reguler tahun ajaran 2022-2023 bertempat di Hotel New Ayuda Bogor. 3. Sosialisasi program kerja panitia tahun profesionalisme. Pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 pukul 20 WIB akan dilaksanakan sosialisasi rencana penggalangan dana jemaat HKBP Tangerang Kota bertempat di Sopo Saroha. Melalui warta ini diminta kepada seluruh Sintua Week untuk mengikuti acara tersebut. 4. Pertanyaan week. Laporan dan jadwal pertanyaan week dapat kita lihat di warta jemaat. 5. Anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Bapak Togu Reutermen Pardosi dan Ibu Neliana Boru Tinambunan pada hari Senin tanggal 17 April 2023 dari week 20 NRJ 1036. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. 6. Jemaat baru. Sejak hari ini Minggu tanggal 23 April 2023 telah menjadi jemaat di HKBP Tangerang Kota keluarga. 1. Bapak Romulo Mariduk Sitopul beserta 2 orang anak datang dari HKBP Graha Prima Resort Wisma Asri Distrik 19 Bekasi, bertempat tinggal di perumahan Arkadia B9 nomor 26, week 28, NRJ 1598. 2. Bapak Albiner Tapubolon dan Ibu Hotma Marisi Borulubis beserta 1 orang anak datang dari HKBP Purwakarta Resort Purwakarta Distrik 18 Jabar Tengdi, bertempat tinggal di Jalan Kiai Haji Hasim Masari, Gang Palem nomor 50, week 16, NRJ 1599. 3. Bapak Tigor Manik dan Ibu Natalia Boru Sinambela
beserta 1 orang anak datang dari HKBP Sizarango 1, Resort Pakat, Distrik 3, Humbang. Bertempat tinggal di Jalan Kiai Haji Hasim Ashari, Cipondoh, Wik 36, NRJ 1600. 4. Bapak Persauran Huta Balian dan Ibu Herinta Bauru Sianturi beserta 2 orang anak datang dari HKBP Cengkareng, Resort Cengkareng, Distrik 8, DKI Jakarta. Bertempat tinggal di Jalan Maulana Hasanuddin, Gang Kabel 2, nomor 36, NRJ 1601. 5. Bapak Willy Ricky Valentino Nenggolan dan Ibu Julita Ruth Ferguson Boru Manalu beserta 2 orang anak datang dari HKBP Pagaran Nauli Resort Medan Millennium, Distrik 10, Medan Aceh. Bertempat tinggal di Kluster Krisan B17, nomor 19, Wik 16, NRJ 1602. 6. Bapak Robin Hood Sinaga dan Ibu Anita Boru Pakpahan beserta 3 orang anak datang dari HKBP Cakung, Resort Cakung, Distrik 8, DKI Jakarta. Bertempat tinggal di Perum Taman Walet, Wik 20, NRJ 1603. 7. Jemaat pindah. Sejak hari ini Minggu tanggal 23 April 2023 telah pindah huria keluarga. 1. Bapak Richard Fernando Pasaribu dan Ibu Evi Irmayanti Boru Mare beserta 1 orang anak dari Wik 21 ke HKI Hariara Silaban, Resort Karunia Silangit. 2. Bapak Jeffrey Hasudungan Siburian dan Ibu Cinta Itorina Borusiahan beserta 1 orang anak ke HKBP Rajek Sukatani, Resort Kutabumi, Distrik 21, Banten. 8. Ucapan selamat dan doa. Pendeta Resort Parhaladu dan seluruh warga jemaat mengucapkan: A. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, dengan doa dan harapan panjang umur, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warga jemaat minggu ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di Wik masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada hari jam kerja. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita dengarkan Cor Entranciamus.
Sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B, kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi. Hamba surga
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan yang hadir dalam ibadah pagi ini di gereja dan juga ya di dalam mengikuti ibadah secara live streaming dari mimbar ini, kami sampaikan salam sukacita bagi kita semua. Horas. Puji Tuhan, kita boleh sampai pada minggu ini, yaitu Minggu Misericordias Domini, yang berarti bumi ini penuh kasih setianya. Gok asiniroha ni Jahobado tanoon. Karena itu amanginang, marilah kita penuh sukacita karena kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam kitab 1 Petrus 1, dimulai dari ayatnya yang ke-17 sampai 23. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam kekuatan, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada dunia zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saya mau coba tanya dulu kepada kita untuk memikirkan, untuk apa orang pergi ke rumah sakit? Pasti banyak yang menjawab karena sakit. Karena nggak mungkin ke rumah sakit mau makan ayam goreng atau makan capcay atau panggang. Tapi itu bisa benar, tapi nggak semuanya benar. Orang pergi ke rumah sakit bisa saja dia karena sakit. Lalu besuk orang sakit, mengantar orang sakit, kerja. Karena kalau dia nggak kerja di rumah sakit, ngapain dia ke rumah sakit kan? Nah, saya mau menganalogikan ini dengan mengapa kita datang ke gereja. Mengapa kita datang kepada Tuhan? Ada yang karena merasa dia sedang sakit imannya. Ada yang dia merasakan butuh bertemu dengan Tuhan. Ada orang yang hanya membesuk, tadi katanya, hanya melihat-lihat saja. Isedo situa namar minggu. Markordo pungwanina hanya memantau, kepo kata anak muda. Lalu ada mengantar orang sakit kata tadi. Ada amata yang hanya mengantar inata. Ya kan? Sampai di gerbang, ngeng. Udah ya Pak, ya bapaknya pulang. Istri yang ke gereja. Lalu ada juga seperti kami, ya karena kami kerja di gereja. Ya. Sekarang semuanya benar, ada dan itu benar. Tetapi kembali kita kepada motivasi yang sesungguhnya. Apakah
tujuan kita datang ke gereja? Tentu orang-orang yang percaya karena dia merindukan Tuhan, karena dia membutuhkan perjumpaan dengan Tuhan di dalam setiap pergumulan kehidupannya. Oleh karena itu ketika kita datang ke gereja, tentu setelah pulang dari sini harus ada damai sejahtera dong. Unang gabe juk rohatta. Unang gabe sogo. Dia doda paditai salah-salah majaha. Dia doda korinai suara saya ada sude. Marungu-tungu tidak mula siang gereja. Tidak, perjumpaan dengan Allah, maka kita bisa menerima segalanya dengan sukacita. Dan ketika ada kekurangan maka kita mau mendoakannya, amin. Karena tidak ada yang sempurna Bapak Ibu. Oleh karena itu setiap kita yang telah ditebus di dalam Kristus, pastilah kita mengenal Dia yang mengasihi kita. Molo alani dosa tai amanginang, karena dosa kita maka tak layaklah kita beroleh hidup yang kekal itu. Tetapi karena kasihnya Dia memberikan anaknya, ini tadi yang kita baca itu. Dosa-dosa kita ditebus bukan dari perak atau dari emas, bukan dari kekayaan, tetapi dengan darahnya sendiri. Ini adalah pengorbanan total, pengorbanan yang sempurna. Supaya apa? Supaya kita yang berdosa dipulihkan. Oleh karena pemulihan Tuhan, maka kita harus hidup di dalam pembaharuan. Itulah topik minggu kita pada hari ini. Dilahirkan kembali di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu memperbaharui kita. Karena firman itu adalah Yesus Kristus sendiri yang menjadi daging. Dan sama dengan kita, itu dikatakan dalam Yohanes 1. Kita yang dipulihkan, hidup di dalam firman Tuhan. Tentu hidup di dalam firman Tuhan haruslah hidup dalam takut akan Dia. Di ayat 10 itu inakinkan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Kita hidup dalam ketakutan di dalam Tuhan. Tidak sama dengan hidup di dalam ketakutan ketika kita tidak punya uang. Tidak sama hidup di dalam ketakutan ketika kita seorang diri. Tidak sama di dalam ketakutan ketika kita tidak memiliki apa-apa. Tidak sama. Tetapi ketakutan di dalam Tuhan, maka kita takut berbuat dosa. Kita takut melanggar perintahnya. Kita takut mangalao si patik di debata. Sehingga di dalam takut akan Tuhan, itulah pertanda kita mencintai Dia. Karena apa? Karena dikatakan tadi, kita di bumi ini, kita di dunia ini hanya menumpang. Halak dagang, kita orang asing. Tempat kita yang sesungguhnya orang-orang yang telah ditebus Kristus bukan di bumi ini, bukan di dunia ini, tetapi sorga nanti. Amin. Karena itu perjalanan hidup kita di bumi ini adalah langkah-langkah kita untuk menapaki hidup di masa yang akan datang. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk hidup di dalam ketakutan. Takut melakukan kejahatan, takut melakukan hal-hal yang menyedihkan banyak orang. Kalau sekarang ini kejahatan sudah enggak lagi perlu ditutup-tutupi. Kemarin saya nonton di YouTube, begitu banyak kejahatan di siang hari. Diparkir motor sebentar, udah langsung hilang. Digemboknya pagar, bisa manjat, diangkat sepedanya. Terang-terangan, gak ada lagi yang ditakuti. Orang lewat nengok gini. Sekarang banyak kejahatan. Pelakor. Banyak kan sekarang. Udah lebih takut istri sah dari pelakor. Kalau dulu diam-diam. Takutnya pelakor. Kalau sekarang pelakor itu yang berani. Supaya apa? Supaya berpisah suami dan istri.
Gak takut lagi orang. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, kalau kita yang telah ditebus oleh Kristus tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam firman Tuhan, takut melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya selalu mengapresiasi diri saya dan terus akan berusaha tetap lebih baik dari diri saya. Tadi pagi saya mau ke gereja, di lampu merah, lampu lalu lintas mau ke Banjarwijaya, lampunya merah, hari Minggu sepi. Dari arah Banjarwijaya gak ada datang motor atau mobil. Dari arah depan atau dari arah Sudirman sana ke sini mau ke arah Cipondo juga tidak ada. Tapi saya berhenti terus karena masih merah. Motor-motor lewat, sap. Enggak, masih merah. Lewat lagi di samping saya, sap. Mobil saya udah mulai, belakang saya udah mulai gelisah. Merua dunaton saya sona rohanara. Tapi saya terus berusaha, enggak, masih merah. Begitu kuning, saya langsung gas. Jangan sampai terlambat ke gereja. Dalam hal-hal yang sederhana, dalam hal-hal yang orang mungkin tidak memperkirakan itu berguna, belajarlah kita untuk taat dan takut akan Tuhan di dalam peraturan-peraturan kehidupan di dunia ini. Inilah yang mau diingatkan kita, akan penebusan itu tidak menjadi sia-sia. Kalau kita memakai hidup kita, menjalani hari-hari kita masih lagi seperti manusia lama yang terus bergelut di dalam dosa, maka sia-sialah pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Hidup kita harus berubah. Hidup kita harus berwarna lebih baik dan lebih indah. Hidupmu harus memberi rasa. Saya sangat terinspirasi sekali dengan di Matius 5. Itu amang perumpamaan tentang garam dan terang. Garam itu tidak terlihat ketika dia memberi rasa. Pernah gak garam itu bilang, aku sudah mengasinimu ya sayur. Aku sudah buatmu gurih ya ikan. Gak pernah, kenapa? Karena dia tidak terlihat sudah bercampur. Kalau gak ada garam, maka makanan itu akan menjadi hambar. Hidup orang yang telah ditebus harus memberi rasa. Tak perlu dilihat orang apa yang kita perbuat. Imadah, ngahubainnya nadengkan tu ibana. Aledang ibawa tu madok muliate. Bukan garam itu. Itu zat pewarna. Aduh zat pewarna baju teh. One text. Zat kimia, beracun. Ya, enggak perlu ditunjuk-tunjukkan. Karena apa? Karena Tuhan melihat apa yang kita perbuat, kata sekolah minggu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Sebab Tuhan melihat. Yang jahat pasti dilihat Tuhan. Yang baik paling dilihat oleh Tuhan. Karena Tuhan suka kepada orang-orang yang hidupnya baik. Inilah pembaharuan hidup kita. Pembaharuan hidup kita harus memberi rasa. Seperti khotbah di dalam nyanyian Punguan Ina tadi. Hidupmu harus menjadi berkat gabe tua di gereja ninakin. Kita menjadi setia di dalam perkara kecil. Supaya perkara besar diizinkan Tuhan terjadi kepada kita. Artinya apa? Kita terus bersyukur dalam hidup kita. Kita terus menjalani hari-hari kita di dalam kecintaan kepada Tuhan. Sekalipun berat, sekalipun banyak pergumulan, jangan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi justru pergumulan itulah semakin membuat kita merindukannya. Kita orang sakit yang terus membutuhkan Tuhan untuk menyembuhkan kita seperti orang sakit yang mau ke rumah sakit tadi. Kita adalah orang yang lemah, yang membutuhkan Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita. Oleh karena itu, saya senang sekali dengar lagu Transiamus tadi. Mereka bernyanyi dengan penuh sukacita. Mereka bernyanyi dengan sangat baik menurut saya ya. Gak tahu kalau menurut para pengajar kur yang lain. Kalau saya juri, saya buat juara 1 orang ini. Juara 2 Punguan Nina. Karena cuma 2 peserta. Biasa do yang gak makna yokop do geleng nah.
Ya, kan? Berarti sama-sama juara, kan gitu. Manis sekali. Segala pergumulan kita itu lagu mereka tadi. Tak ada jurang, tak ada lembah, tak ada samudra yang dalam, tak ada gunung yang tinggi yang dapat memisahkanku dengan Tuhan. Edeta punguanin anak kingani. Kita setia di dalam segala hal, dalam berbagai-bagai perkara hidup kita. Karena itulah boda firman Tuhan yang harus kita jalankan di dalam kehidupan. Itulah tandanya orang-orang yang dipenuhi kasih setia Tuhan. Dia tidak takut, dia tidak gentar di dalam menjalani kehidupan. Amin. Tak ada seorang pun di antara kita yang tidak bergumul amanginang. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah sakit. Semua kita pernah sakit. Gak ada di antara kita seorang pun yang gak pernah punya, yang tidak pernah tidak punya uang. Mau orang kaya sekalipun. Saya tanya jemaat kita yang sukses sekarang ini. Apa langsung sukses amanginang? Oh enggak. Mereka dulu juga mengalami proses pergumulan yang begitu berat untuk terus bangkit dan sampai di puncak kejayaan. Gak semua dengan mudah. Hidup kita pun begitu. Hidup kita gak selalu manis. Hidup kita gak selalu baik-baik saja. Tetapi firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh membuat kita bersuka cita. Dan minggu kita misericordias memberikan semangat bahwasanya Tuhan selalu penuh kasih setia kepada kita yang setia. Karena itu amanginang, mari kita jalani hidup kita dengan terus berpengharapan kepada Tuhan. Terus menjalankan hidup ini dengan mengamalkan, katanya tadi di ayat 22. Hidup di dalam mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Dan adok kita na burjuhian. Dan adok kita na burjuhian. Artinya, mungkin sekarang saya benar. Mungkin sekarang saya baik, tapi besok karena keadaan saya bisa berubah menjadi kurang baik. Karena itu di dalam firman ini kasih setia Tuhan, penyelamatan yang dikorbankan melalui Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu, kita harus meneladaninya hidup di dalam kasih kepada Tuhan. Bukankah itu firman Tuhan yang mengingatkan kita, di mana kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan bahkan dengan segenap akal budi kita. Dan hukum yang kedua yang tidak kalah penting adalah mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu hukum yang dibawa Kristus ke bumi ini. Dan itulah yang kita teladani amanginang. Tanda kita mengasihi Dia yang sudah mengasihi kita. Hidup kita gak lama lagi. Satokin doi. Adong doi saat 20 tahun. Otikian. Sedikit sekali yang sampai 9 atau 90 atau sampai 100 tahun. Sekarang coba kita lihat dulu. Kemarin ada pendeta meninggal. Ada sebelumnya sudah pensiun beliau 67 tahun kalau nggak salah, Amang Pilihan Panjaitan. Setelahnya sehari kemudian ada lagi yang meninggal. Lebih muda lagi. Mungkin sekitaran 50 umurnya. Sekarang kalau kita jalan-jalan ke kuburan, kalau saya mengubur, saya lihat namanya, umur, tahun kelahiran dan tahun kematian 45. Kesana lagi 17, kesana lagi 54, jarang ketemu 75, jarang ketemu 80, jarang ketemu yang sudah umur. Jadi bersyukurlah orang tua kami yang sudah melewati usia 70 ya. Jalani hidup dengan terus penuh pengharapan. Yang mau saya katakan, di dalam keterbatasan kita, ketika kita menumpang di dunia ini, hidup kita hanya sementara. Tetapi perjalanan kita di bumi ini adalah menuju kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal. Akana bongot tusi, akana tolha susi, ndak ada akana rajin marminggu, ndak ada na rajin markor, ndak ada na rajin pada lato pelean, ndak ada nama rajin marjamita, daong. Siapakah yang sampai ke sana? Namangulahon lomo ni rohani debata.
Bukan semua orang yang menyebut, menseru-seru aku Tuhan, Tuhan akan sampai ke sana, tidak. Tapi mereka yang melakukan perintah Allah. Perintah Tuhan adalah apa? Kita hidup di dalam ketaatan kepada Dia. Hidup di dalam kesetiaan, apapun goncangan, apapun pergumulan kita. Janganlah kiranya itu membuat kita jauh dari Tuhan. Gak ada gunung yang tinggi, gak ada samudra yang dalam yang memisahkan kita dari Tuhan. Amin. Gak ada masalah apapun yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. Bagi yang tahu menyanyikan lagu ini, saya akan ajak kita nyanyi bersama. Tak satu pun yang ada di bumi ini memisahkan kita dari Tuhan. Asal kita tetap setia dan terus merindukan firman-Nya siang dan malam. Mau itu kemiskinan, mau itu kekayaan, mau itu ke pangkat yang tinggi ataupun pangkat yang tidak tinggi. Semuanya gak ada satu pun yang dapat memisahkan kita. Tetapi biarlah di dalam ketaatan dan iman kita yang sungguh-sungguh, semua yang terjadi di dalam hidup ini membuat kita semakin mencintai Dia. Tak satu pun. Lagu ini dipopulerkan oleh Herlin Tirena. Dongani kita yang terus menyertai kita. Dia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Dia tahu apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, kasih setia Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, teruslah berjuang dan menangkanlah pertarungan iman. Dan jadilah pemenang, menjadi pewaris di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini.
firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang menghibur kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami ada di dalam kasih setia-Mu. Engkau Allah yang maha baik, yang memulihkan kami, yang menebus kami di dalam darah Kristus di kayu salib dan membangkitkan kami, melahirkan kami menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan, firman-Mu lah yang memperbaharui kami. Firman-Mu lah yang melahirkan kami menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman yang setia, menjauhkan segala perbuatan dosa maupun segala pikiran-pikiran buruk. Biarlah itu jauh dari kami. Kami mau hanya memikirkan Tuhan. Kami mau hanya bersekutu dengan Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak membuat kami ketakutan, tetapi ketakutan di dalam Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa, berkati semua jemaat-Mu dengan berbagai-bagai pergumulan mereka, kuatkan dan teguhkanlah hatinya untuk tetap setia kepadamu, untuk tetap percaya kepadamu, menjadikan Yesus Kristus sahabat yang sejati. Tuhanlah penolong kami, Tuhanlah perlindungan kami. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Apapun pergumulan kami, Engkaulah yang menolong. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih-Mu menyertai kehidupan kami sampai hari ini. Kepada saudara-saudari kami yang bersuka cita atas berkat-Mu di usia yang baru. Mereka yang ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan limpahkan sukacita, damai sejahtera dan kesehatan yang daripada-Mu, agar mereka boleh menikmati hidup di dalam rasa syukur dan hidupnya berbuah menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami juga bersyukur untuk setiap jemaat-Mu yang mensyukuri anugerah Tuhan dalam hidupnya, sehingga mereka dengan sukacita memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu. Hidup kami adalah persembahan bagi-Mu Tuhan. Terimalah persembahan umat-Mu ini di dalam persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur dan persembahan apapun sebagai tanda sukacita mereka di dalam kehidupan. Biarlah hidupnya terus dikelimpahi berkat-berkat Tuhan dan mereka boleh semakin bersukacita, menaruh kasih kepada banyak orang dan sehingga hidupnya berkenan bagi Tuhan saja. Terima kasih Bapak yang baik untuk semua program pelayanan di gereja ini. Biarlah Tuhan yang memberkati semua pelayan penuh waktu, semua parhalado partohonan dan jemaat-Mu yang memberikan dirinya menjadi pelayan non partohonan, dan semua kami jemaat yang Tuhan pilih di gereja HKBP Tangerang Kota ini bersama-sama dengan jemaat yang ikut bersama kami di dalam peribadahan kami di gereja ini. Biarlah Tuhan boleh memakai kami semua untuk dapat menjalankan setiap program pelayanan dengan baik. Kami boleh saling mendukung, menopang dan saling mendoakan, sehingga di dalam pelayanan ini hanya Engkaulah yang kami permuliakan. Bapa yang baik, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul, yang sedang berjuang di dalam kehidupannya, mencari nafkah, mencari kehidupan yang lebih baik di dunia ini. Tuhan, biarlah mereka tetap mengingat Engkau dalam setiap perjuangannya. Mereka tetap di dalam Tuhan, di dalam melakukan pekerjaannya. Dan biarlah kekuatan yang daripada-Mu memampukan mereka untuk bertahan di dalam berbagai-bagai pergumulan hidupnya. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang dalam proses pemulihan di rumah. Melki Anju Tampu Bolon, Situa Budiman Silaban, Johan Mugabe Sitompul, Wiwinda Sitinjak, Nyonya Huta Galung Boru Pasaribu, Murni Huta Barat, Norma Manurung, Erianti Raulina Siagian, Basa Sinaga, Nortauli Marbun, Joni Purba, Labinsar Sitorus, Nyonya Simanjuntak Leni Boru Sitorus, Meiko Boru Silahi, Ivan Narogot Bukit, Ensen Agung Manik, Nyonya Situa Manik Pitauli Boru Tamba, Ami Simanjuntak, Sopran Sibarani, Adriela Aiko Sibarani, Sontiana Hutahayan, Deviana Octaviano Sidabutar, Hartini Rosdiana Sirait, Retiani Sihombing, Alexander Simanjuntak, Jasmine Siagian, Sabar M Situmeang, Bongser Manurung, dan masih banyak jemaat Tuhan yang tidak dapat kami sebut satu persatu, dari week 1 sampai 36 dan Jayanti. Tuhan, kasihanilah kami, layakkan kami memohon di dalam kerendahan hati kepadamu. Pulihkan dan sembuhkanlah saudara-saudari kami ini, dan biarlah iman mereka tetap teguh untuk terus percaya dan berpengharapan kepadamu.
Terima kasih Bapa yang baik untuk semua kemurahan-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sampai hari-Mu nanti. Biarlah Engkau tetap menyertai dan kami semua boleh menjadi pemenang dan meroleh mahkota kemenangan, yaitu mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amanginang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sambil menyanyikan buku nyanyian HKBP 752, Tuhan wujudkan kehendak-Mu.
persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.